Romeo? Kok kamu di sini sih? Aku kira kamu di rumah sakit. Kamu udah sarapan belum? Kita sarapan bareng yuk. Sebenarnya aku kesini tuh mau balikin ini ke kamu. Aku mau balikin ini kemarin, cuman aku lagi lembur di rumah sakit. Jadi aku baru bisa hari ini. Itu kan jam yang... Iya. Yang kamu pakai buat bayar kopi. Dirga minta tolong aku untuk balikin ini ke kamu. Kan jamnya udah aku kasih, kenapa dibalikin lagi sih? Dirga nggak enak terima ini dari kamu. Kamu kayak deket banget ya sama si Dirga ini. Dia tuh emang sahabat aku dari SMA. Dan dia juga penerima beasiswa Cakra Dinata. Kamu tenang aja, Dirga tuh bukan tipe orang yang suka ngambil keuntungan kayak begini. Jadi kamu beruntung bisa ketemu sama dia. Alisa, kayaknya kamu perlu belajar menghargai seseorang deh. Kamu harus tahu gimana cara bersikap sama orang yang suka nolongin kamu dan juga baik sama kamu. Apaan sih? Masih pagi kayak gini udah dinasehatin aja. Ngeselin banget. Aku nasihatin kamu untuk kebaikan kamu. Ya udah ya, aku dengerin. Romeo, kamu mau kemana? Kita sarapan dulu yuk, atau mau ngopi? Aku harus pergi sekarang. Aku ada rapat internal soalnya. Kenapa sih circle Romeo itu isinya orang-orang ngeselin semua? Ya si Yasmin lah, si Dirga lah. Ngeselin. Pantang buat aku nerima lagi barang yang udah aku kasih. Pak Pras. Iya Mas Rangga. Ada urusan apa Pak Pras sama Yasmin? Saya nggak ada urusan apa-apa. Saya lihat Pak Pras mau nyamperin Yasmin kok. Enggak Mas Rangga, saya nggak ada nyamperin Yasmin dan kebetulan saya memang... Dengar ya, jangan pernah sekali-sekali Anda berani menyentuh Yasmin. Dan jika terjadi sesuatu sama dia, saya tidak akan tinggal diam. Dan saya akan sangat marah. Baik Mas Rangga. Saya tahu Pak Pras adalah orang kepercayaan dari ibu saya. Tapi tolong hargai saya sebagai anak Ibu Ajeng. Siap Mas Rangga, saya mengerti. Jangan sekali-sekali Anda ganggu Yasmin. Terima kasih. Sama-sama Mas. Serba salah kalau ngadepin anaknya Ajeng. Mendingan gue laporin aja kelakuan Rangga ke Ajeng. Biar Ajeng tahu kalau anaknya ngalangin rencana kami. Pagi Yasmin. Pagi, Pak. Oh ya, Pak. Mbak Dia ngasih tahu saya semalam Bapak ke rumah saya. Oh iya, saya ke rumah kamu emang semalam, tapi kamunya belum pulang. Ya mungkin kamu masih sibuk ya sama Romeo. Emang Pak Rangga tahu dari mana kalau saya lagi sama Pak Romeo? Ya nebak aja sih. Atau jangan-jangan kamu lagi ada project ya sama Romeo? Atau mungkin ngerjain sesuatu gitu sama dia? Pak Rangga nggak boleh tahu kalau aku kemarin pergi ke gudang itu untuk nungguin Papa sekarang. Maaf ya, saya jadi banyak nanya. Saya semalam sama Dokter Romeo cuma makan malam aja sih, Pak. Kita nggak ada ngebahas project. Oh, nggak gini loh. Kamu kan masih ada project tambahan nih sama saya. Terus di samping itu, kamu juga kan masih jadi personal asistennya adik saya. Takutnya kalau kamu nambah project lagi, termasuk sama Romeo, nanti kamu jadi kewalahan.
Saya nggak ada project sama Dr. Romeo. Saya cuma makan malam aja, Pak. Kamu yakin kamu nggak ada project sama Romeo? Gini, kalau emang Romeo ngasih kerjaan atau nambah project lagi ke kamu kasih tau saya. Nanti saya akan tegur dia. Gak ada, Pak. Pekerjaan saya karena saya lagi bantuin Bapak, plus saya jadi personal asisten Mbak Lisa. Gak lebih dari itu. Padahal aku berharap Yasmin mau cerita soal kemarin dia pergi kemana. Tapi nggak mungkin kalau dia cuma makan malam. Tapi kayaknya emang Yasmin tuh nggak mau ngasih tau ke aku deh. Misi, Pak. Ya. Iya, semalam ada cowok datang ke rumah aku. Terus dia bawa-bawa gambar gitu, gambar muka kamu, dia nyariin kamu. Dia nanya sama aku, kenal nggak sama orang yang ada di gambar itu? Gambar muka kamu. Terus lu ngomong apa sama orang itu, Win? Aku bilang aja, aku nggak kenal. Aku takut kesalahan. Alhamdulillah, Win. Untung aja lu ngomong kayak begitu. Orangnya berewokan kan? Nah, iya benar. Orangnya tinggi, brewokan, terus sisirnya tuh klimis ke belakang gitu. Ya ampun, gak ada kapoknya masih aja ngejar gue. Nah, dia juga ninggalin nomor telepon ke aku. Iya. Ini gue minta boleh? Ya udah, terima kasih ya Win ya, lu udah ngelindungin gue. Sekarang gue mau masuk dulu, takutnya orang-orang itu masih ada di sini. Ya, kamu hati-hati kunci semuanya ya. Makasih ya Win ya. Hati-hati ya. Astagfirullahaladzim. Apa benar orang yang selama ini yang ku cari itu Pak Baskara? Apa benar Pak Baskara memang sejahat itu orangnya? Yasmin. Assalamualaikum Mbak Dia. Waalaikumsalam Yas. Yas, si brewok yang nyariin kamu itu sekarang udah nemuin ibu-ibu sekitaran sini. Ya Allah Yas, Mbak takut Yas. Mbak Dia tenang. Sekarang Mbak Dia ada di mana? Mbak sekarang udah di rumah Yas. Tadi Mbak tuh buru-buru abis dari belanja langsung cepet-cepet karena ketakutan Yas. Oh, ya Yas. Tadi si brewok itu ninggalin nomor telepon ke temen Mbak. Nomor telepon? Iya. Mbak Dia punya nomor teleponnya? Mbak Dia kirim nomor teleponnya ke aku. Enggak deh Yas. Mbak takut kalau Mbak kasih nomor telepon ke kamu, nanti kamu malah nekat ketemu sama si brewok itu. Ya terus gimana? Gimana cara kita mau bongkar kalau misalkan Mbak Dia nggak ngasih nomor teleponnya? Enggak Yas, Mbak nggak akan kasih nomor telepon itu ke kamu. Kecuali kamu ketemu sama brewok itu bawa pasukan. Mbak Dia tenang aja. Nanti aku minta tolong sama Dr. Romeo sama Dirga untuk cari tahu orang ini apa benar nggak? Dia yang udah dorong ibu di atas jembatan, yang membuat ibu meninggal. Tolong kirim nomornya ke aku sekarang, Mbak. Yes. Mbak akan kasih nomor telepon si brewok itu kalau kamu sudah sama Dr. Romeo. Ya. Mbak khawatir kalau kamu nanti bakalan nekat ketemu sama si brewok itu sendirian. Mbak nggak mau. Jadi gini aja, sekarang aku pulang aja deh Mbak ya. Iya, Yas. Iya. Aku akan cari tahu apa orang ini memang benar yang udah ngedorong ibu. Aku juga udah lama kan pengen ketemu orang ini. Orang yang udah nyariin aku. Mungkin emang ini saatnya. Pas banget ini di jam makan siang. Jadi aku bisa balik dulu sebentar.
ngeliatin apa sih? Halo Pak, hari ini Bapak ada sesi terapinya sama saya. Yaudah, tungguin saya Pak ya. Saya segera ke sana. Terima kasih. Kerjaan lagi ya? Iya, ada pasien nungguin aku, jadi aku harus pergi sekarang. Kenapa sih selalu kayak gitu? Momennya selalu pas waktu aku mau ajak kamu makan siang. Namanya juga kerjaan, kan nggak bisa diprediksi. Dan nggak bisa ditunda juga, Alisa. Aku buru-buru. Tunggu! Romeo! Yaudah aku pulang dulu ya. Kamu semangat kerjanya. Next time kamu harus benar-benar luangin waktu biar bisa makan siang bareng aku, ya? Iya, iya. Yaudah. Dadah. Hati-hati. Yasmin mana ya? Dokter, Yasmin, kamu mau ngomongin apa? Gini, kalau penting lebih baik omongin di kantor aku aja gimana? Ayo Yasmin. Kamu mau ngomongin apa? Ada yang penting. Mbak dia tuh udah ngasih info sama aku kalau orang yang nyariin aku itu udah masuk ke komplek, perumahan komplek, Dok. Yasmin, kamu dalam bahaya. Untuk sementara waktu lebih baik kayaknya kamu bersembunyi dulu deh. Sampai aku dan Dirga tuh bisa nangkap orang itu dulu. Enggak, Dok. Aku nggak mau. Aku mau ngadapin orang ini. Yasmin, kamu mau ngapain? Bahaya, Yasmin. Aku ngerti kok konsekuensinya. Cuma mau sampai kapan, Dok? Udah sejauh ini masalahnya. Aku tuh pengen ketemu sama dia. Ada apa sebenarnya dan kenapa? Dan apa benar kecurigaanku sama ini sama Pak Baskara? Apa dia dalangnya?